لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita dengan izin Allah, dengan anugerah dari Allah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di satu majelis yang dimuliakan Allah, di tempat yang dimuliakan Allah, dan juga di bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita melanjutkan pembahasan kita tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 52. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yang nikmatnya itu begitu luas dan banyak. Tetapi sekali lagi orang-orang Bani Israel yang memang mempunyai watak seperti itu terus mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang diingatkan lagi pada nikmat berikutnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Ayat ini meskipun pendek tapi mempunyai pesan yang sangat mendalam ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang mengingatkan kembali apa yang menjadi persoalan Bani Israel. Kata Allah, wa iz itu artinya ketika. Waw itu diartikan di sini adalah waw ataf ya. Ataf itu artinya kesinambungan dari yang sebelumnya. Karena waw itu ada berbagai fungsi di dalam bahasa Arab. Fungsi pertama bisa fungsi menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Itu namanya waw ataf. Waw ataf ini sama dengan dan. Kalau kita berikan contoh dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi dan air. Itu waw kan? Artinya saya makan nasi dan air. Tapi jarang Pak ya. Saya makan nasi dan ikan. Biasanya gitu. Itu pakai waw. Yang kedua, waw itu berfungsi sebagai waw istinaf. Ada di kalimat dalam Al-Quran banyak tuh. Tapi artinya tidak perlu diartikan. Karena itu waw yang dimunculkan untuk memperindah bahasa. Jadi artinya nggak ada. Namanya waw istinaf atau waw ibtida. Ini sedikit belajar tentang nahu ya. Meskipun kita umurnya sudah tua Pak ya. Nggak apa-apa, yang penting pernah dengar. Yang ketiga, waw qasam, waw sumpah. Makanya ada yang menggunakan waw sumpah. Apa? Wallahi. Kalau disumpah, waw setelah itu harus kasrah. Wallahi. Sama dengan was-sama'i wat-tariq. Apalagi? Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Tapi itu hanya Allah yang bilang. Kita nggak boleh bilang demi matahari, nggak boleh. Tapi Allah boleh. Kalau kita demi yang menciptakan matahari. Begitu. Nah itu fungsi waw. Sebenarnya banyak sih. Cuma 3 aja supaya diingat. Wa iz
Idh itu artinya ketika. Biasanya ini tujuannya adalah tazkir, mengingatkan kembali. Wa iz wa'adna itu dari kata wa'ada. Wa'ada itu janji. Kemasukan alif wa'adna. Ingatlah ketika kami menjanjikan. Dan janji Allah enggak pernah dilanggar. Janji Allah pasti terbukti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah melanggar janjinya. Beda dengan kita. Kita tuh banyak banget, Pak, melanggar janji. Apalagi kalau mencalonkan diri jadi anggota DPR. Banyak janji tuh. Kalau saya jadi anggota DPR, maka saya akan 1, 2, 3. Pas jadi dia lupa semua, Pak. Sama dengan presiden kita. Presiden ini kan janjinya macam-macam. Apa? Makan siang gratis. Kita buktikan nanti. Jadi nggak nih makan siang gratis? Kalau makan siang gratis, enak Bapak nih nggak perlu mengeluarkan anggaran nih, hemat. Kan bahasanya begitu. Kita lihat apakah janji itu terbukti atau tidak. Dan banyak janji-janji yang diberikan. Tapi kalau Allah berjanji, itu nggak akan pernah melanggar janjinya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani sifat apa? Sifat pemenuhan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu kita juga harus sama seperti itu. Kalau berjanji harus dipenuhi. Maksudnya seperti itu. Maka jangan sembarang mengucapkan janji kalau kita nggak bisa penuhi, Pak. Jangan. Kecuali kita bisa penuhi. Wa iz wa'adna, janji kepada siapa? Musa. Nah, Musa ini, beliau ini seperti yang pernah kita jelaskan adalah cucu dari Nabi Ibrahim, cucu dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Yakub. Kalau kita bikin ukuran nasabnya, Musa bin Imran, tuh, bin Yashar, bin Qahis, bin Lewi. Lewi kan anaknya Yakub. Lewi itu, habis Lewi siapa lagi? Yakub. Yakub anaknya siapa? Anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya seperti itu, jelas. Dari Imran, Musa bin Imran bin Yashar bin Qahis bin Lewi. Yang Lewi ini adalah anak dari Nabi Yakub dari istri yang kedua yang bernama Leah. Anak Nabi Yakub itu dari istri kedua ada 6, salah satunya Lewi. Nah, nanti ada yang namanya Yahuda. Yahuda itu nanti anaknya keturunan Yahudi. Yang kemudian menetap di wilayah Palestina. Yang disebut dengan Israel. Jadi yang disebut Israel ini dari keturunan Yahuda. Bedakan negara Israel dengan Bani Israel. Nah, termasuk Korun. Korun ini dengan Nabi Musa itu masih sepupu. Sepupunya di mana? Ketemunya di Qahis. Kan Nabi Musa bin Imran bin Yahal bin Qahis bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dia ketemunya di Yashar itu. Jadi Korun itu sepupunya Nabi Musa. Makanya di dalam Al-Quran sebutkan kana min qaumi Musa. Korun itu termasuk kaumnya Nabi Musa, masih keluarganya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Tetapi sayangnya Korun itu dia telah melampaui batas. Nah, kata Musa ini itu bukan bahasa Arab, Pak. Tetapi nama Musa itu diambil dari bahasa Qibtiyah. Apa Qibtiyah itu? Bahasa Mesir kuno. Disebut dengan Egypt. Kata Egypt itu dari Qibtun. Yang artinya itu artinya air. Sementara sa, tulisannya sya, keshin, itu artinya kayu atau pohon. Kenapa dinamakan dengan nama Musa? Dan siapa yang menamakan Musa itu? Bukan ibunya, Pak. Yang menamakan Musa nanti adalah dari istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asia. Bedakan Asia dengan Aisyah.
Kalau Siti Asia istrinya Fir'aun, sementara Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan Musa? Di dalam berbagai tafsir, terutama dalam tafsir At-Tabari, itu disebutkan falamma wajada Musa fit tabut atau wujida Musa fit tabut inda ma'in wa syajarin summiya Musa. Ketika Musa ditemukan ada di dalam peti, yang peti itu terdampar di air dan pohon, maka disebut dengan Musa. Di dalam perkataan As-Sadi, dia mengatakan bahwa lamma khafat alaihi ummuhu ja'alathu fit tabut wa alqathu fil yam. Ketika ibunya Nabi Musa takut kalau anaknya itu akan dibunuh oleh Fir'aun, karena mimpi Fir'aun akan membunuh sebuah anak laki-laki, setiap anak laki-laki yang lahir dari rahimnya Bani Israel, maka kemudian ibunya Nabi Musa membuat peti dan memasukkan Musa ke dalam peti, lalu kemudian melemparnya ke sungai, ke air yang disebut dengan sungai apa Pak? Sungai Nil. Nah, pada saat ketika ibunya Nabi Musa mengalirkan peti itu di sungai Nil, tiba-tiba kemudian dia terdampar di antara perpohonan, pohon-pohon. Inda baiti Fir'aun, yang pohon itu sungai Nil itu dekat dengan rumahnya atau istananya Fir'aun. Fa kharaja jawari Asia imra'atu Fir'aun yaktagsilna, dan kemudian para dayang-dayang dari Siti Aisyah istri Fir'aun itu sedang mandi di sungai Nil itu. Dia lihat ada peti. Peti itu nyangkut di pohon. Lalu kemudian ketika diambil peti itu dilihat ada bayi, lalu kemudian dinamakan Musa. Mu itu artinya air, Sa itu artinya pohon. Jadi Musa itu diambil dari bahasa Qibtiyah, bahasa Mesir kuno. Jadi bahasa Mesir kuno bukan bahasa Arab, Pak. Bahasa Mesir kuno. Nah, kemudian karena ditaklukkan oleh Arab ya, lalu kemudian bahasanya menjadi bahasa Arab. Wa iz wa'adna Musa 40 lailatan. Dijanjikan itu selama 40 hari. Yang disebut lailatan di sini maksudnya 40 yauman wa lailatan. 40 hari, 40 malam. Jadi yang dimaksud adalah 40 hari, 40 malam. Ceritanya ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun beserta Bani Israel, itu Nabi Musa bilang, saya akan janjikan kepada kalian, wahai Bani Israel, akan turun satu kitab yang akan mengatur urusan kita, kata Musa. Bani Israel minta terus. Akhirnya kemudian Nabi Musa bilang, tunggu, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya janji kepada kalian 30 hari. Jadi janjinya Nabi Musa kepada Bani Israel, dia akan menerima wahyu kitab Taurat itu selama 30 hari. Tapi kemudian Allah tambahkan jadi berapa hari? Fatmamna ashran wa tamma miqatu rabbi. Jadi Allah tambahkan jadi 10 hari, maka jadi 40 hari. Kenapa? 40 hari itu adalah hari atau bilangan yang paling bertuah di dalam masyarakat muslim. 40. Makanya di dalam Al-Qur'an itu balagha disebutkan arba'ina sama. Pada saat ketika kita nanti sampai umur 40 itu ada disebutkan. Disitulah masa kematangan. Makanya 40 hari atau 40 itu menjadi bilangan yang paling penting. Pertama, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama usia berapa? Berapa? 40 tahun. Kalau menikah usia 25. Lalu kemudian menerima wahyu usia 40. Makanya inilah yang diambil
oleh bangsa kita itu menyusun aturan batas umur untuk bisa mencalonkan menjadi berapa tahun? 40 masa kematangan. Diubah jadi 35. Karena 40 itu ya. Itu ada maksudnya karena 40 itu ada bilangan di mana orang matang di situ. Kalau bapak sudah umur 40 tahun tapi nggak berubah, susah itu. Ada tuh hadisnya, meskipun hadisnya dianggap hadis maudhu ya. Di dalam al-silsilah al-ahadis ad-dha'ifah dianggap hadis maudhu. Man balagha arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarrah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu disebutin tuh hadis. Saya pegang banget tuh hadis dulu. Ternyata hadisnya katanya itu masuk hadis maudhu, hadis palsu. Tapi yang perlu kita lihat bukan itunya, tapi pesan moralnya. Barang siapa yang sahun tapi kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, artinya masih preman aja gitu loh. Gayanya masih gaya-gaya begitu. Kata Nabi, tapi hadis ini nggak perlu kita pikirkan Pak ya, kan dianggap hadis maudhu. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siapin aja tempatnya di neraka. Kalau udah 40 tahun nggak berubah. Makanya kalau udah umur 40 tahun kan banyak hadiri majlis-majlis ilmu 40 tahun. Jangan sampai perbuatan buruk kita mengalahkan perbuatan baik kita. 40 tahun Nabi menyendiri iktikaf 40 hari. Dia 40 hari. Bilangan 40. 40 itu bilangan kalau seandainya kita sholat berjamaah tanpa terputus, tanpa ketinggalan, sholat berjamaah di Masjid Nabawi terbebas dari api neraka. Itu disebut dengan arba'in. Pernah dengar Pak ya? Barang siapa yang sholat selama 40 arba'in. 40 apa itu? 40 waktu. 40. Ini luar biasa nih. Barang siapa sholat di masjidku, kata Nabi, 40 sholat tanpa ada yang ketinggalan, maka dia dicatat bebas dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat 40. Dan Allah pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam turunkan hujan yang kemudian membuat banjir dan menenggelamkan masyarakat Nabi Nuh. Itu 40 hari hujannya turun terus menerus. 40 hari 40 malam terus menerus hujan dari atas, dari bawah keluar air. Kira-kira bisa banjir nggak Pak? Dari bawah keluar air, mata air tuh. Dari atas turun hujan. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Jakarta baru 5 jam aja udah banjir tuh. 5 jam. Bayangkan kalau Jakarta turun hujan 40 hari 40 malam gimana Pak? Tanpa berhenti. Ngambang gitu udah. Dia bikin perahu kita. Kenapa? Ini baru hujan dari atas, ini belum di bawah. Itu pada zaman Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan selama 40 hari hujan. Dan Allah, ini bilangan 40 bilangan luar biasa ini. Allah menyesatkan kaumnya Nabi Musa karena dia membangkang kepada Nabi Musa itu dengan menjadikan al-ijl, nanti kita jelaskan, anak sapi oleh Samiri sebagai Tuhan. Maka Allah kemudian berikan sanksi kepada kaumnya Nabi Musa, terombang-ambing di pasir, di padang pasir, sebagai sanksi atas kekufuran mereka selama berapa tahun? Arba'ina sana yatihuna fil ard. Itu ada di dalam Al-Quran. 40 tahun dia terombang-ambing di muka bumi ini. Makanya orang-orang Bani Israel Pak, itu trauma. Dia harus punya tempat tinggal. Makanya salah satu tempat yang dia ini adalah Al-Ardul Mau'ud. Tanah yang dijanjikan. Apa? Palestina. Makanya jangan heran kalau dia bertahan untuk mengambil Palestina. Sampai sekarang. Dan nggak mampu dia ambil sampai sekarang. Kenapa? Karena banyak tantangan-tantangan yang menghantam mereka. Makanya dah heran, dari dulu sampai sekarang, urusan yang dia pikirkan cuma satu. Apa itu? Palestina. Kenapa bukan negara lain yang mau diambil? Kenapa harus Palestina? Ada sejarahnya. Sejarahnya itu adalah itu tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini masih bilangan 40.
Orang yang minum khamar atau makan makanan yang haram, sholatnya itu akan tertolak, ibadahnya akan tertolak selama berapa hari? 40 hari Pak Muhammad. 40 luar biasa ini. Kemudian kalau seandainya sholat ini, kalau orang meninggal Pak, lalu ada yang menjadi saksi selama 40 orang, itu bisa terbebas. Makanya kalau kita sholat jenazah itu selalu tuh, isyhadu ala anna hadzal mayit min ahlil khair. Kan begitu kan? Saksikan apakah mayit ini termasuk min ahlil khair. Nah, kalau seandainya 40 orang lebih itu dia menjadi saksi. Itu bisa membantu tuh. Makanya orang kalau sholat jenazah bikin 4 baris, Pak. Misalnya ada 4 baris, jangan satu baris full ini. Ini kalau satu baris full ada 40 enggak? Ada kan? Satu baris ini nih. 40. Hah? 30. 36, anggapnya 40 lah. Kan gesek-gesek gini kan. Nah, ini kalau sholat jenazah jangan satu baris. Kasih 4 baris. 10, 10, 10, 10. Dikasih 4. Kalau ada 50, tetap 4 baris. Ada depannya 10, ada yang depan 15, 15, 10 gitu. Caranya seperti itu. Jangan satu baris full, belakangnya kosong. Jadi kasih 4 baris. Tapi kalau 40 orang menjadi saksi, insya Allah itu akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal. Nah, kalau dalam sains ini saya cari, dalam keilmuan ternyata angka 40 itu sangat berarti. Dalam matematik misalnya, angka 40 disebut angka semi sempurna dengan beberapa alasan. Dalam ilmu alam ada suhu minus 40. Di mana dalam suhu ini derajat Fahrenheit sama dengan Celsius. Termasuk dalam ilmu-ilmu yang lain. 40 itu menjadi satu angka yang sangat luar biasa. Makanya banyak tarekat-tarekat Pak, tarekat sufi, itu untuk memperkuat spiritualnya, itu mereka puasa. Berapa lama dia puasa? Arba'ina yauman. 40. Saya termasuk pengikut tarekat Syadziliyah, Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tetapi tidak terlibat di tarekat, tetapi di zikirannya. Karena untuk terlibat di dalam tarekat Syadziliyah itu bisa bergabung dengan sekumpulan jamaah, bisa tersendiri. Yaitu dengan membaca Hizib Bahar. Saya membaca Hizib Bahar, itu Hizib Bahar yang diijazahkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ulama Nusantara yang terkenal di internasional, yang tinggal di Mekah. Namanya Syekh Yasin Padang, orang Padang. Muridnya banyak Pak, dari Indonesia banyak, tapi nggak bisa bahasa Indonesia dan pernah ke Indonesia juga. Nah, dia mengijazahkan, salah satu adalah Hizib Bahar, Hizib Nasar 2 itu diijazahkan. Yang saya baca Hizib Nasar. Untuk memperkuat Hizib Nasar saya puasa 40 hari. Memperkuat Hizib Bahar. Kenapa? Saya tanya alasan, saya bingung juga. Ternyata mengambil dari angka 40 yang ada di dalam tetapi itu hanya interpretasi Pak, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tapi interpretasi. Interpretasi dari beberapa angka yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Maka angka 40 menjadi penting. Makanya Allah ketika berjanji kepada kaumnya 30 hari saya akan bertemu Allah, menerima kitab Taurat yang di dalamnya ada 10 perjanjian. 10 commandment, 10 perintah Tuhan yang pernah saya jelaskan, kitab Taurat itu. Yang disebut di dalam sekarang namanya perjanjian apa? Hah? Perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kitab Injil. Makanya perjanjian lama dipakai orang Kristen, tapi jarang dipakai. Itu adalah Taurat. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan. Nabi Musa berjanji kepada kaumnya 30 hari. Tapi Allah lengkapi 10 hari lagi. Jadi 40 hari. Berarti ada sesuatu yang istimewa dengan bilangan 40. Nah, kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran, "Tsumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Tapi kalian, kata Allah, ittakhastum
Ittakhastum itu artinya menjadikan. Apa yang dijadikan? Al-ijla. Ijla itu artinya anak sapi, laki-laki. Kalau anak sapi perempuan, ijlah. Itu anak sapi. Kalau sapi yang sudah dewasa, yang perempuan, bahasa Arabnya apa? Baqarah. Kalau laki-laki, jantan. Hah? Bukan. As-saud. As-saud itu adalah sapi jantan. Tapi kalau sapi betina namanya al-baqarah. Al-baqarah ini sapi betina. Anaknya namanya al-ijl. Nah, sini sebutkan summa takhastumul ijla. Kemudian kalian jadikan anak sapi itu mim ba'di, setelah perginya Nabi Musa, wa antum zalimun, kalian adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya dan zalim kepada Allah. Kenapa zalim terhadap dirinya? Dia merendahkan dirinya, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Itu merendahkan diri. Kenapa? Masa patung dijadikan sebagai Tuhan, Pak? Dan patung itu bisa kita buang. Kira-kira sesuatu yang rendah di hadapan kita, kita jadikan Tuhan, rendah nggak kita, Pak? Masa pohon dijadikan Tuhan? Masa pohon disembah? Masa batu disembah? Dan batu tidak memberikan mudarat sama sekali. Bahkan bisa kita hancurkan batu itu, sesuatu yang lemah. Kenapa kita jadikan Tuhan? Itu namanya zalimul li nafsihi mubin. Zalim terhadap dirinya dan kezaliman nyata. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Itu adalah kezaliman yang paling besar, sampai Allah mengatakan kalau kalian mati dalam keadaan musyrik, maka tidak akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking parahnya sesuatu yang disebut dengan musyrik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa terjadi sampai anak sapi itu dijadikan sebagai sesembahan? Jadi ceritanya gini, Pak. Ketika Nabi Musa pamit kepada kaumnya untuk menerima wahyu, yaitu kitab Taurat, itu ada seorang yang bernama Samiri. Yang Samiri ini di dalam Tarikh Ibnu Ishaq, seorang penulis sejarah Islam, adalah seorang penduduk. Dia berasal dari Bajarma. Dan dia berasal dari kaum yang menyembah berhala. Memang dia lingkungannya adalah lingkungan yang merupakan penyembah berhala, yang di dalam dirinya itu masih tertanam kecintaan terhadap penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Yang berhala sapi ini kan kemudian disembah oleh orang-orang Hindu, kan? Betul, Pak ya? Bisa jadi ini masih ada hubungan. Nah, Samiri itu nggak tahu kenapa dia terlibat di dalam pengikut Musa di hadapan Bani Israel. Tetapi dalam hatinya itu masih cinta terhadap penyembahan berhala. Maka kata Ibnu Ishaq, dia mengatakan bahwa nama panggilan seorang individu yang kufur yang bernama Sami itu namanya Musa bin Zafar. Jadi namanya sama dengan Nabi Musa, tapi beda nasabnya. Ini Musa bin Zafar, namanya Samiri, disebut dengan Samiri. Ada yang mengatakan dia dari Samara. Nah, pada saat ketika Nabi Musa menerima wahyu, Samiri ini lalu kemudian menjadikan anak sapi yang terbuat dari perhiasan-perhiasan emas. Nabi Harun bilang kepada pengikut Nabi Musa, Bani Israel, semua harta-harta kalian yang berbentuk emas itu adalah bagian dari ganimah, jangan Anda gunakan. Masukkan dan pendam di dalam tanah dan bakar. Itu Nabi Harun bilang. Semuanya patuh. Karena yang menjadi wakil pada saat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah adalah Nabi Harun. Itu siapa sih? Siapa Nabi Harun? Saudaranya Nabi Musa. Kata Musa terhadap Harun, kalau pakai orang bahasanya orang Melayu, Ron, aneh mau pergi dulu nih, ente yang ngurus umat ya. Kata Nabi Harun, ya. Nah, setelah Nabi Musa pergi, Harun bilang, kumpulin untuk emas bakar. Pada saat ketika dibakar, itu Samiri,
Dia bilang sama Nabi Harun, boleh nggak saya lempar ini sesuatu? Nabi Harun berpikir itu adalah perhiasan emas ke dalam api. Ternyata itu adalah sisa jejak tanah yang diambil pada saat yang diambil dari kudanya malaikat Jibril. Pada saat malaikat Jibril itu membawa kuda, ada yang mengatakan Jibril itu menyerupai seperti kuda. Pada saat ketika Fir'aun ditenggelamkan, kudanya Fir'aun gak mau masuk ke laut, Pak. Ini kudanya Fir'aun gak mau masuk ke laut. Kuda jantan. Dilihat ada kuda yang indah, akhirnya kuda Fir'aun ikut dalam kelautan. Yang kuda itu menginjak tanah itu. Nah, tanah itu dilihat oleh Samiri, lalu diambil. Kenapa Samiri tahu itu adalah Jibril? Samiri itu termasuk orang yang selamat dari pembunuhan anak-anak oleh Fir'aun, dan ibunya, bapaknya dibunuh, dan dia disembunyikan di satu gua. Yang gua itu dia masih bayi, yang kasih makan itu adalah malaikat Jibril. Dari jari-jarinya keluar madu, keluar susu. Dia tahu nih Jibril, diambillah tanah itu, lalu kemudian dia masukkan ke sana, lalu diambillah dari itu jadi patung sapi. Yang patung sapi itu kata mufasir, para ahli tafsir Quran, itu bisa bersuara. Ada yang mengatakan bahkan menjadi daging dan darah. Nah, ketika itu udah jadi, Bani Israil ini senang. Karena ada sesuatu. Apa kata Samiri? Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Kalau kata Bani Israil, Nabi Musa sedang bertemu dengan Tuhannya. Kata Samiri, Nabi Musa lupa kalau Tuhannya ada di sini. Di Al-Quran disebutkan, fanasi. Di dalam surat Toha, nanti Bapak cari, ada tulisan, ada ilahukum wa ilahu Musa, fanasi. Dalam surat Toha. Inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa Tuhannya ada di sini, katanya. Akhirnya mereka tuh Bani Israil nyembah. Itu selama beberapa hari sambil menunggu. Harun mengatakan kepada kaumnya, Anda sudah diberikan fitnah oleh Samiri. Ini menjadi fitnah. Apa kata Bani Israil yang memang pembangkang dari dulu? Apa dia bilang? Kami tidak akan meninggalkan penyembahan anak sapi ini sampai Musa kembali. Karena Musa lebih tegas daripada Harun. Jadi Musa itu lebih tegas daripada Harun. Yang paling ditakuti oleh Bani Israil itu Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa kalau mukul orang bisa mati, Pak. Tegasnya luar biasa. Nah, pas Nabi Musa kembali, apa yang dilakukan oleh Bani Israil membuat Nabi Musa marah. Akhirnya Allah memberikan sanksi kepada Bani Israil, ya, terombang-ambing selama 40 tahun di padang pasir. Tapi Allah masih memberikan rahmat kasih sayang kepada mereka, apa? Masih dikasih makan manna wa salwa, dan awan itu berada di atas mereka, melindungi mereka dari sinar matahari. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi maaf. Maka pada ayat berikutnya disebutkan ini. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian min ba'di dzalik, setelah kalian melakukan hal itu, la'allakum tashkurun. Kata Syekh Ali As-Sabuni, tazkirun li Bani Israil bi ni'matin tsalitsa. Ini adalah satu bentuk pengingatan kepada Bani Israil dengan nikmat yang ketiga. Apa? Allah maafkan mereka. Bayangkan, Pak, mereka sudah diberikan nikmat yang besar, tapi kemudian menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memberikan maaf kepada Bani Israil. Apa bentuk maaf yang ketiga, bentuk nikmat yang ketiga? Kata Syekh Ali As-Sabuni, afullahi anhum an jarimatin kabiratin. Pemaafan Allah terhadap mereka dari perbuatan dosa kejahatan yang sangat besar. Apa? Yastahiquna asyadda anwa'il iqabi 'alaiha, yang mereka itu berhak mendapatkan azab yang paling pedih terhadap mereka, wa hiya ibadatul ijli. Apa itu? Menyembah anak sapi. Fa ba'da an ahlakallahu fir'auna wa qaumahu bil igraqi fil bahar, setelah Allah membinasakan Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di lautan, wa'ada Musa an yunzila alaihi Taurat. Uida Musa, Nabi Musa dijanjikan
akan diturunkan kepadanya Taurat ba'da arba'ina lailatan, setelah 40 malam. Wa huwal miqatul ladzi haddadahu Allahu lahu, dan itu adalah janji yang Allah telah tentukan kepadanya. Walamma dhahaba Musa limunajati rabbi, pada saat ketika Musa datang untuk bermunajat kepada Tuhannya, karena Nabi Musa itu termasuk nabi yang disebut kalimullah, yang bisa berdialog dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa Kalimullah, bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah? Itu luar biasa, Pak. Nabi Ibrahim sampai mendapatkan gelar seperti itu. Nah, sewaktu-waktu nanti kalau ada pembahasan tentang Ibrahim kita akan jelaskan. Alladzi sana'ahu lahum as-Samiri, yang anak sapi itu patungnya dibuat oleh Samiri yang saya sudah jelaskan tadi. Faqabalu ni'mah bil kufri wal juhud. Tapi mereka itu menerima nikmat itu dengan bersikap kafir dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah mengatakan, "Ai wazkuru ya bani Israil hina dhahaba nabiyyukum lil mau'idil ladzi haddadahu Allah lahu." Ingatlah wahai bani Israil ketika nabi kalian pergi untuk satu janji yang Allah tetapkan kepadanya, wa fi hali ghaibatihi ittakhastumul ijla ilahan fa'abadtumuh. Tapi pada saat ketika Nabi Musa tidak ada, kalian malah menjadikan patung anak sapi sebagai tuan yang kalian sembah. Summa afauna ankum an hadhil jarimati syani'ah. Tapi kata Allah, kami masih mengampuni kalian, memaafkan kalian dari dosa yang kejahatan yang besar ini. Nah, ini satu bukti memperkuat bahwa yang namanya Bani Israel, termasuk Yahudi, wataknya begini, Pak. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan, tapi tetap mereka kufur. Jangan heran kalau seandainya mereka masih seperti ini. Tetapi Allah masih memberikan maaf. Nah, salah satu yang perlu kita teladani dari sini adalah sifat pemaafnya Allah. Makanya di dalam bulan Ramadan itu kita sering tuh ngucapin doa. Apa itu doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pemaaf dan Maha Mulia, Maha Dermawan. Maka maafkanlah kami. Nah, kata maaf dan pemaaf itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita contoh dari ayat ini, pesan moralnya, Anda harus jadi orang pemaaf dong. Sebagaimana Allah memberikan maaf. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjadi orang pemaaf? Kalau ada orang-orang berbuat salah sama kita, maafin aja. Nggak usah kita masukkan ke dalam hati. Itu satu. Memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Itu satu. Apapun kesalahannya, kejahatannya, maafin aja. Kenapa? Memang memberikan maaf itu berat. Tetapi orang yang mampu memberikan maaf, itu derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Salah satu tanda dari orang yang bertakwa, kata Allah, ada wal afina anin nas. Memberikan maaf kepada orang lain. Satu. Jadi kalau ada yang punya kesalahan kepada bapak-bapak, maafin aja, Pak. Nggak usah disimpan. Nggak usah berpikir, kesalahannya besar sekali sama saya, nggak akan saya maafin. Jangan. Maafin. Kalau Anda ingin mendapatkan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah Abu Bakar itu pernah disindir oleh Allah. Pada saat cerita tentang hadisul ibki Siti Aisyah. Siti Aisyah kan pernah difitnah. Bayangkan istri Nabi aja pernah difitnah, Pak. Zaman dulu tuh. Apa fitnahnya? Selingkuh. Anda bayangkan nih, istri Nabi difitnah selingkuh. Namanya hadisul ibki, berita kebohongan. Turun Al-Quran itu ayat. Yang menyebarkan berita tentang perselingkuhan itu adalah masih kerabatnya dari Abu Bakar yang sering dibantu oleh Abu Bakar. Jadi yang membantu dia, Abu Bakar membantu dia. Diberikan tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan. Nanti Bapak cari itu ceritanya. Nah, orang yang menyebarkan ini diketahui oleh Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya tidak lagi mau memberikan bantuan dan Abu Bakar termasuk marah terhadap orang ini. Ditegur sama Allah.
Ditegur apa? Jangan sampai kejadian seperti ini membuat Anda seperti itu. Tetap menjadi orang yang memberikan maaf dan memberikan bantuan. Akhirnya ketika turun ayat itu berkenaan dengan Abu Bakar lalu kemudian masih terus membantu orang tersebut. Kalau kita ingin dihargai, dihormati, kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah, maka ikuti apa yang menjadi salah satu sifat Allah al-Afu. Kedua, untuk menjadi orang yang meneladani sifat al-Afunya Allah, sifat pemaafnya Allah, tutupi aib saudara kita, Pak. Ini yang sering kita lupa itu. Nah, salah satu ciri dari orang pemaaf adalah aibnya ditutupi. Dia sudah memberikan maaf, ditutup aibnya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyam. Barang siapa yang menyembunyikan aib dari saudaranya, maka Allah akan sembunyikan aibnya dunia dan akhirat. Aib. Makanya salah satu contoh yang paling indah yang dijelaskan di dalam hadis Nabi itu adalah ceritanya tentang Rasulullah SAW yang paling pandai menyembunyikan aib para sahabat. Saya akan ceritain. Jadi satu ketika Rasul diundang nih sama sahabat. Undangannya makan daging kambing di satu masjid yang berada di Madinah. Nah, ketika sedang enak-enak makan daging kambing, saat itu adalah waktu sore, menjelang maghrib. Lagi enak-enak makan nih, Pak. Tiba-tiba ada yang kentut. Kentutnya bau banget nih. Cuma kentutnya nggak ketahuan. Siapa yang kentut? Kentutnya itu tidak berbunyi, tapi berbau. Ada kentut gitu, Pak? Bayangkan, bunyi hampir begitu kan. Mateng banget itu kentut itu. Dan itu, para sahabat yang sedang makan langsung terganggu. Rasulullah mukanya agak berubah sedikit. Lagi enak-enak makan. Begini aja, Pak. Bapak lagi enak makan ini. Tiba-tiba ada yang kentut. Baunya luar biasa. Terganggu nggak? Terganggu. Seperti itu. Sahabat bertanya, siapa nih yang kentut? Nggak ada ngaku. Jadi zaman sahabat juga ada juga kentut nggak ngaku kan? Ada juga. Nggak ada yang ngaku nih siapa yang kentut. Diam semua. Akhirnya, karena nggak ada yang berdiri, yang kentut, datanglah waktu maghrib. Bilal bangkit dari tempatnya, langsung kemudian azan. Azan. Ini satu pun nggak ada yang bangkit, Pak. Biasanya kalau orang kentut kan batal wudunya. Pasti dia wudu, nggak ada yang bangkit. Bayangkan. Karena mereka berpikir, kalau seandainya saya bangkit ini, saya ketahuan nih yang kentut nih. Mau pada diam semua. Akhirnya Rasulullah yang bangun. Barang siapa bukan makan daging kambing, daging unta. Barang siapa yang makan daging unta, falyatawaddo. Hendaklah dia berwudu. Akhirnya semuanya bangun, meskipun masih ada wudunya, langsung wudu juga. Nggak ada satupun yang ketahuan siapa yang kentut itu. Nah, kemudian orang ada yang mengatakan, berarti kalau makan daging unta harus wudu. Bukan. Tujuannya tadi, melindungi aib dari sahabat Nabi yang kentut. Sampai sekarang, Pak, dalam sejarah, di dalam sejarah-sejarah ditulis para sejarawan, nggak disebutin siapa nama sahabat yang kentut saat itu. Sampai sekarang. Nggak ketahuan. Ini menandakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling pandai, paling indah menutupi aib. Makanya kalau ada saudara kita, Pak, yang kelihatan minum khamar, misalnya di jalan, nggak usah disebarin, si anu minum khamar tuh, nggak usah. Tutup aja aibnya. Atau melakukan sesuatu yang itu aib, jangan disebar, apalagi di WA. Disebarkan di WA. Si fulan itu tadi saya lihat dia macam-macam. Akhirnya orang jadi tahu. Aib ditutup. Oleh karena itu maka pesan moral ini harus diambil. Yang pertama adalah penuhi janji kita sebagaimana Allah memenuhi janjinya kepada Musa. Yang kedua, jadilah seperti Allah yang punya sifat pemaaf dan maafkanlah saudara kita dan tutupi semua aib-aib yang ada pada mereka. Insya Allah kita akan ditutupi aib kita dunia dan akhirat. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.